Salam kebajikan. Halo sahabat-sahabat yang budiman, saya harap teman-teman dalam keadaan sehat tanpa kurang suatu apapun di tengah mewabahnya virus corona atau COVID-19. Kali ini saya akan mencoba memberikan pengantar filsafat bagi teman-teman yang ingin belajar filsafat agar kita sama-sama mempunyai gambaran mengenai filsafat. Filsafat berasal dari bahasa Yunani kuno, yakni filosofia. Diambil dari kata philen, yaitu mencintai, dan sophia yang berarti kebijaksanaan. Maka secara etimologi, filsafat artinya cinta kebijaksanaan. Istilah filsafat pertama kali dikemukakan oleh Pythagoras pada abad ke-6 sebelum Masehi. Saat itu banyak orang kagum dan terperangah terhadap pengetahuan yang dimiliki oleh Pythagoras. Sambil mereka melemparkan pertanyaan kepada Pythagoras yang kurang lebih dirumuskan demikian. Apakah Anda ini pemilik kebijaksanaan? Lalu jawab Pythagoras, saya bukanlah pemilik kebijaksanaan, tapi saya adalah pencari kebijaksanaan. Maka kita semua yang ingin belajar filsafat harus memeriksa segala sesuatu untuk memperoleh kebijaksanaan. Definisi filsafat adalah upaya spekulatif menyajikan suatu pandangan sistemik serta lengkap mengenai suatu realitas. Atau bisa didefinisikan upaya untuk melukiskan hakikat realitas yang paling akhir serta paling dalam yang diakui sebagai suatu hal yang nyata. Filsafat juga berada dalam wilayah tak bertuan di antara sains, ilmu pengetahuan, dan teologi yang juga membuka kritik terhadap keduanya. Nah, filsafat bukan upaya untuk meneliti fenomena secara langsung, tetapi filsafat lebih bergerak dan membahas mengenai teori dan pemikiran yang ada dalam suatu ilmu pengetahuan. Misalnya sosiologi. Sosiologi meneliti fenomena sosial yang daripadanya diperoleh teori-teori sosial, atau ahli politik yang meneliti segala sesuatu yang berkaitan dengan kekuasaan. Maka filsafat bergerak pada tataran teoritis dengan memeriksa asumsi-asumsi dasar dan konsekuensi dari teori-teori yang saya sebutkan tadi, yaitu sosiologi dan politik secara kritis dan mendasar. Karena itu tidak mengherankan bila dalam wilayah filsafat kita kenal filsafat sosial, filsafat politik, filsafat hukum, dan lain sebagainya. Berpikir secara filosofis artinya berpikir secara ketat, serta mempertimbangkan penalaran atau menarik kesimpulan dengan hati-hati. Ciri berpikir filsafat yang pertama adalah koheren, artinya runtut atau konsisten antara satu gagasan atau pernyataan proposisi dengan gagasan yang lain. Ciri berpikir yang kedua adalah sistematis, artinya berpikir mengikuti alur atau sistem tertentu.
Ciri berpikir yang ketiga adalah komprehensif, artinya menyeluruh, melihat segala sesuatu secara tidak terpisah. Ciri berpikir filsafat yang keempat adalah radikal, artinya berpikir secara mengakar dan mandiri, supaya tidak mudah digoyahkan oleh dogma-dogma palsu, dan seseorang tidak mudah percaya begitu saja, artinya tidak mudah untuk hanya mengangguk terhadap pernyataan-pernyataan yang dikeluarkan oleh tokoh-tokoh yang terkenal misalnya. Dan ciri berpikir filsafat yang kelima adalah kritis. Berpikir dengan cara memeriksa dan mempertanyakan suatu secara mendalam. Karena letak pikiran kritis bukan pada jawaban yang disampaikan, tetapi terhadap pertanyaan yang diajukan. Oleh sebab itu, kritis di sini adalah kondisi untuk mengakhiri keadaan krisis. Apa syarat belajar filsafat? Syarat yang pertama adalah keberanian untuk menguji kritis hal-hal yang sudah kita yakini. Misalnya saja mengenai Tuhan. Ada yang bertanya, bagaimana cara membuktikan bila Tuhan itu ada? Kita ini manusia yang tidak sempurna. Semua kita mengakui hal itu. Tetapi mengapa kita bisa memikirkan hal-hal yang sempurna? Padahal kita manusia yang tidak sempurna. Maka ada suatu hal yang melengkapi kita yang tidak sempurna itu. Dan oleh sebab itu, bisa saja dibuktikan bahwa Tuhan ada untuk melengkapi pikiran-pikiran kita yang tidak sempurna. Yang kedua, keberanian untuk mengajukan hipotesis-hipotesis tentatif atau sementara dan untuk memberikan tanggapan terhadap pertanyaan filsafat meskipun pertanyaan itu tidak masuk akal. Nah, yang ketiga, kesediaan untuk menempatkan pencarian kebenaran di atas kepuasan diri karena sudah merasa menang di dalam arena debat ataupun karena kalah dan kecewa. Syarat yang keempat adalah kemampuan untuk memisahkan sikap atau pandangan atau konflik pribadi, karena ketidakmampuan memisahkan hal itu akan mengacaukan cara berpikir dan menghambat diskusi yang sedang berjalan. Filsafat dianggap sebagai suatu hal yang abstrak, yang tidak punya manfaat secara praksis. Tetapi pada perkembangannya kita sudah dibuktikan bahwa filsafat mempunyai manfaat praksis yang cukup besar. Umpamanya saja, teori atom dari Demokritos dan Leukipos yang sekarang dikembangkan dan diwujudkan dalam bentuk atom atau nuklir yang luar biasa. Atau contoh lain, misalnya gagasan mengenai keadilan, gagasan mengenai demokrasi, gagasan mengenai negara, gagasan mengenai hak-hak rakyat. Itu semua dikemukakan oleh filsuf-filsuf antara lain Plato, Aristoteles, John Locke, dan Rousseau, di mana pemikiran para filsuf telah memberikan sumbangsih luar biasa bagi revolusi Prancis pada tahun 1789 dan konstitusi Amerika. Mesti diakui bahwa pandangan ilmiah, prinsip logika, dan metodologi dari para filsuf adalah bagian filsafat.
Gunakanlah hikmat agar hidup lebih bermakna. Jangan lupa like, share, subscribe. Terima kasih.